Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah hukumnya berdiri pada waktu membaca sholawat, yaitu pada lafaz mahallul qiyam. Biasanya walam tanzal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamlih falamma ishtadda bihi tab biizni rabbil khalq wa da'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahallul qiyam. Biasanya kita berdiri. Nah, di sini ada beberapa referensi. Pertama, saya ambil dari kitab Hasyiah I'anatul Thalibin karya As-Sayyid Abu Bakar Asy-Syato pada juz 3 halaman 414. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jarat al-adah, telah berlaku sebuah tradisi, annan nasa idza sami'u dzikrah wad'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tradisi yaitu jika seseorang atau manusia mendengar penyebutan riwayat tentang dilahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yaqumunah. Mereka semua berdiri mahallul qiyam. Artinya mahallul qiyam, tempatnya berdiri. Semua berdiri ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata ta'ziman, mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qiyamu mustahsanun, dan pekerjaan atau perbuatan berdiri ini itu mustahsan, dianggap baik dalam agama, dianggap baik dalam syariat, dikarenakan lima fihi min ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan di dalamnya mengandung, yaitu mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fa'ala dzalika katsirun min ulama'il ummah alladzina yuqtada bihim, dan hal ini sangat banyak dari ulama-ulama kita yang mengerjakannya. Ketika mendengar disebutnya sebuah riwayat Nabi dilahirkan, mereka semua langsung berdiri. Ini yang terdapat dalam kitab I'anatul Thalibin. Selanjutnya dalam sebuah sirah atau dalam sebuah sejarah dijelaskan dalam sirah Al-Halabiyah. Qala Al-Halabi fi sirah. Imam Al-Halabi dalam sirahnya menjelaskan, faqad haka ba'duhum annal imam as-Subki ijtama'a indahu katsirun min ulama'i asrih. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwasanya suatu ketika Al-Imam as-Subki berkumpul dengan ulama-ulama yang lain di masanya. Fa'ansyada munsyiduhu qala as-Sarsari fi madhi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian dari mereka yang menimbangkan sebuah lagunya Imam As-Sarsari dalam masalah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi lagu tersebut, qalilun limadhil Mustafa al-khattu bil-dhahabi ala warakin min khattin ahsan min kutubin wa antan hadal ashraf indah sima'ihi qiyaman sufufan audisiyan ala rukabih. Itu qalilun limadhil Mustafa al-khattu bil-dhahabi ala warak min khattin ahsan min kutubin. Terjemahnya, sebuah tulisan yang bertinta emas di kertas, yaitu perak, untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masih terbilang sedikit, padahal penulisnya adalah penulis yang terbaik. Orang-orang mulia berdiri tegak dengan berbaris ataupun berjengkok
di atas kuda ketika mendengar pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah satu qasidah atau syairan. Nah, setelah itu fa inda dzalik, ketika mendengar sebuah qasidah tersebut, qamal al-imam as-Subki wa jami'u man bil majlis, maka Imam Subki dan semua orang-orang yang berada di majlis tersebut semuanya berdiri. Wa hasala ansun kabirun, dan langsung menghasilkan sebuah kasih sayang yang banyak, yang besar, fi dzalikal majlis, di majlis itu, wa amalul maulid wa ijtima'un nas lahu kadzalik mustahsanun, dan mengadakan sebuah maulid dan berkumpulnya manusia untuk atau dalam rangka maulid adalah sebuah mustahsan, perbuatan baik. Selanjutnya di sini ada referensi lagi dari ulama yang sudah tidak jarang lagi kita dengar, itu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau menyatakan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-I'lam bi Fatawi A'immah Islam Haula Maulidihi Nabi Muhammad SAW, halaman 25 sampai halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, fa'lam, ketahuilah, annal qiyama fil maulidin nabi laisa huwa biwajib wala bisunnah, bahwasanya berdiri dalam rangka maulidin Nabi Muhammad SAW itu hukumnya tidak wajib juga tidak sunnah. Jadi kata beliau, ketika kita membaca mahalul qiyam, berdiri, itu hukumnya enggak wajib juga tidak sunnah. Wala yasihu i'tiqadu dzalika abada, dan juga tidak boleh meyakini bahwa itu hukumnya wajib atau sunnah, enggak boleh. Wa innama huwa, hanya saja berdiri itu adalah sebuah harokatun yu'abbaru bihan nas an farhihim wa sururihim, sebuah ekspresi yang digambarkan dikarenakan saking bahagianya mereka, saking bangganya mereka terhadap dilahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini faidza dzukira annahu sallallahu alaihi wasallam wulidah wa kharaja ila dunya, faidza dzukira, ketika disebutkan bahwa baginda Nabi dilahirkan, terus wa kharaja ila dunya, lahir ke dunia, maka yatasawwaru sami', maka bagi orang yang mendengarkan akan menggambarkan, mentasawwurkan fi tilkal lahdzah, pada detik itu, annal kauna kullahu tahtazzu, bahwasanya seluruh alam ini tahtazzu, akan bergoncang, dikarenakan farahan wa sururon, dikarenakan karena saking bahagianya, saking senangnya, bihadhihi ni'mah, dengan nikmat ini. Oleh karena itu fayakumu muzhiran lidzalikal farhi wassururi mu'abbaran anhu, oleh karena itu berdiri menampakkan rasa kegembiraan itu, rasa kesenangan itu, fahiyah mas'alatun adiyah, itu sebenarnya sebuah masalah yang adiyah, sebuah tradisi mahdoh, la diniyah, bukan masalah agama ini halal dan haramnya, cuma sebuah tradisi, kata beliau. Annaha laisat ibadatan wala syariatan, juga bukan ibadah, bukan syariat, wala sunnah wa mahiyya illa injarat adatun nasbiyah, akan tetapi sebuah tradisi yang mengekspresikan bahwasanya orang-orang yang berdiri itu dalam rangka mengagungkan, terus memuliakan, saking bangganya, saking bahagianya dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau seperti ini kira-kira itu menjadi sebuah masalah, artinya kira-kira itu benar apa tidak? Jadi sekarang permasalahannya bukan masalah halal dan haram, akan tetapi sebuah mengekspresikan, memuliakan Nabi itu kira-kira
sebuah perbuatan tercela apa tidak? Nah, sehingga ada sebuah kejadian atau kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata dalam kitab Al-Hadiyut Tam fi Mawaridil Maulidin Nabi wa ma'tida fihim minal qiyam. Di sini ada sebuah kisah nyata dalam kitab ini, karyanya Sayyid Muhammad Ali bin Hasan Al-Maliki Al-Makki. Beliau hakas Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki menceritakan anna walidahu almarhum As-Sayyid Abbas Al-Maliki, bahwasanya ayah beliau yaitu As-Sayyid Abbas Al-Maliki akhbarahu, menyampaikan kepada beliau, annahu hadarah fi baitil muqaddas ihtifalan nabawiyan lailata Aidil Milad an-Nabawi, bahwa ayah beliau itu Sayyid Abbas Al-Maliki menghadiri sebuah acara, sebuah peringatan Maulid Nabi di Baitul Muqaddas, yaitu Palestina. Tuliya fihi Maulidul Barzanji, di dalamnya dibacakan sebuah Barzanji. Cuman beliau faidha rajulun ushibah qamah bi ghayatil adab min awalil maulid illa nihayatihi. Di tempat itu beliau melihat orang laki-laki yang beruban, itu orang tua, berdiri bi ghayatil adab, dengan memakai akhlak, berdiri min awalil maulid illa nihayatihi, dari pertama dibacakannya maulid di tempat itu sampai selesai. Wa afadahu lamma sa'alahu an sababi wukufihi. Terus beliau menanyakan apa yang menyebabkan, atau apa yang menyebabkan kok bisa seperti itu, berdiri mulai pertama sampai terakhir, itu pun dengan akhlak atau dengan adab. Padahal ma'akibari sinihi, orangnya sudah tua, orangnya sudah sepuh. Bi'annahu kana la yakumu inda dzikril milad an-nabi wa yantaqidu annahu bid'ah sayi'atan. Jadi jawabannya pertama, orang yang sudah tua tadi, yang beruban tadi, jadi pada awalnya ketika menghadiri sebuah maulid tidak mau berdiri, malah meyakini bahwa berdiri itu hukumnya adalah sebuah perbuatan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, bid'ah yang tercela. Pada awalnya seperti itu. Terus faro'a fi manamihi. Kemudian faro'a fi manamihi. Kemudian laki-laki tadi bermimpi annahu ma'a jama'atin, bermimpi bersama dengan sebuah golongan, mutahayyi'inah listiqbalihi, yang mana golongan tadi siap-siap untuk menyambut Nabi. Falamma tala'a lahumul badrun muhyaun wa nahadzal jami' listiqbali. Ternyata ketika Nabi datang dan mereka menyambut kedatangan Nabi, akan tetapi laki-laki ini la tastati al-qiyam, kata Nabi, antah la tastati al-qiyam. Ini lam yastati huwal qiyam lidzalik wa qala rasul anta la tastati al-qiyam. Yang mana para jamaah itu saking bahagianya berdiri menyambut Nabi, sedangkan laki-laki ini nggak bisa berdiri. Dan Nabi mengatakan, antah la tastati al-qiyam, kamu itu tetap nggak bisa berdiri. Famastayqadhu illa wa huwa maq'ad wa baqi ala hadzal hal aman. Dan semenjak itu mulai dia mimpi sampai dia bangun sampai 1 tahun, itu juga tidak bisa berdiri.
Jadi pada awalnya seperti itu. Pada awalnya karena dia tidak mau berdiri dan meyakini bahwa berdiri itu adalah sebuah perbuatan yang bid'ah. Terus karena selama 1 tahun tidak bisa berdiri sehingga fanadhara in syafahu wa huwa min maradihi hadza yaqumu min awwali qiraatil maulid ila ghayatihi. Maka dia bernadar jika Allah Ta'ala memberi sebuah kesembuhan atau menyembuhkan kepadanya, dia bernadar maka akan berdiri mulai pertama sampai terakhir. Mulai pertama maulid dibaca sampai terakhir. Itulah nadarnya. Fa'afahu wa hu min dzalik. Dan Allah Ta'ala mengabulkan permintaan atau nadar tersebut, yaitu menyembuhkannya. Walam yazal qa'iman bi wafa'i nadhrihi ta'dhiman lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan laki-laki tua tadi melaksanakan nadarnya, yaitu ketika hadir di sebuah majelis mulai pertama sampai terakhir dia mesti berdiri semata-mata mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pertemuan pada waktu ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau mungkin kurang puas, saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat dan barokah. Dari saya pribadi, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.